Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Reza J. Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya yang berjudul COVID-19 Global Tracker. Adapun latar belakang dari pembuatan aplikasi ini ialah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah pandemi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Penyebaran virus ini tergolong sangat cepat, yaitu dapat melalui kontak fisik, udara, air, bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Beberapa upaya pencegahan guna memutus rantai penyebaran virus ini telah ditetapkan di berbagai negara, seperti lockdown yang ditetapkan di Eropa dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Tujuan daripada pembuatan aplikasi ini ialah guna menunjukkan atau memberitahu informasi tentang jumlah kasus yang terjadi di dunia, jumlah korban yang meninggal di dunia, dan jumlah korban yang dinyatakan telah sembuh di dunia. Aplikasi ini menggunakan data real time yang akan terus terupdate setiap saat. API dan library yang digunakan ialah Foley, Recycle Viewer, dan Postman. Library yang digunakan yang pertama adalah Foley. Foley ini digunakan untuk mengakses library HTTP untuk mempermudah mendapatkan data yang bersumber dari online. Kemudian ada Recycle Viewer. Recycle Viewer ini banyak sekali digunakan untuk menambahkan scroll elemen pada aset data yang cukup besar. Seperti itu. Kemudian ada Postman. Postman ini adalah salah satu API yang berbentuk aplikasi. Itu gunanya untuk mengecek apakah resource yang kita ambil di dalamnya itu ada data JSON-nya atau tidak. Oke, pertama kita lihat di bagian Gradle. Di Gradle ini kita implementasikan kedua API tadi atau library tadi, yaitu menggunakan Foley dan Recycle Viewer. Kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk layoutnya. Pertama kita lihat adalah layout untuk splash screen, di mana splash screen terdapat logo. Ini saya menggunakan logo kampus, dan di bagian bawah itu ada nama saya. Untuk source code-nya, ini bagian splash screen, di mana terdapat metode ImagView mengambil data Itera. Kemudian ada text view, dan di bawahnya terdapat Android text yang bertuliskan create by Reza J. Pratama. Kemudian kita lihat bagian activity main. Nah, pada activity main ini terdapat beberapa tulisan, yaitu judul COVID-19 Global Tracker, kemudian ada total konfirmasi, kemudian ada total kematian dan total recover. Di mana di sini sudah terdapat angkanya ya, kita bisa lihat. Nah, angka-angka ini masih bersifat sebagai angka dummy yang nantinya akan diganti secara otomatis ketika kita sudah menambahkan URL-nya dan kita sudah mengambil data. Angka-angka yang masih bersifat dummy ini akan berubah menjadi data real time. Seperti itu. Untuk source code-nya kurang lebih seperti ini. Fragment. Kemudian kita beralih ke fragment home. Di fragment home ini kurang lebih sama pada activity main, di mana fragment home ini akan ditempatkan di halaman utama, yaitu di main activity. Sama seperti sebelumnya, kurang lebih isinya.
Di sini terdapat saya menggunakan relative layout, kemudian terdapat linear layout, ada beberapa text view tentang bertuliskan COVID-19 global tracker, kemudian ada total konfirmasi, ada jumlah datanya yang masih bersifat dummy tadi tentunya. Juga ada progress bar ini adalah digunakan untuk menampilkan logo ini. Di tengah-tengahnya nanti itu ada logo loading ketika kita akan mengambil data, dan itu akan menjadi indikator ketika loading namun data tidak muncul, berarti kita harus mengecek kembali internet kita, karena aplikasi ini membutuhkan koneksi internet untuk mengambil data secara real time. Kemudian kita ke bagian fragment country. Fragment country ini merupakan activity terakhir atau activity ketiga, di mana isinya adalah nama-nama negara yang terkena pandemi ini dan jumlah kasus yang terdapat di dalam negara tersebut. Di sini masih bertuliskan salah satu negara ya, karena ini masih bersifat dummy. Nanti seperti yang saya bilang akan menggunakan data real time. Untuk source code-nya kurang lebih seperti ini. Ya, setelah kita melihat seluruh layout, kita akan langsung masuk ke bagian source code utamanya atau di Java-nya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu bagian splash screen. Di splash screen ini terdapat sebuah metode menggunakan private integer time dengan value sebesar 5000. Ini digunakan untuk delay dari splash screen menuju home screen. Menggunakan intent untuk menggabungkan activity dari splash screen ke activity utamanya. Kemudian kita lihat main activity, kemudian kita lihat main activity. Di main activity ini kita menggunakan navigator controller, yang mana ini digunakan untuk menghubungkan antara home fragment dengan country fragment. Kemudian kita lihat bagian home fragment terlebih dahulu. Oke, setelah kita melihat main activity.java, kemudian kita beralih untuk melihat code dari home fragment.java, di mana terdapat string URL dengan alamat https://corona.lemao.ninja/v2/all, di mana URL ini adalah data yang akan kita ambil dari Postman yang berisi JSON. Jadi Postman itu digunakan untuk mengambil data JSON dari alamat yang akan kita gunakan. Data yang kita ambil yaitu ada 3 data, yaitu data kasus, kemudian data kematian, dan data yang telah sembuh. Bagaimana cara mendapatkan datanya? Kita harus menggunakan Postman untuk mengecek apakah data ini memiliki JSON yang kita inginkan. Ya, saya sudah membuka Postman. Ini adalah laman dari Postman, laman utama dari Postman. Kita masukkan URL-nya di sini. Kemudian kita pilih get untuk mengambil JSON-nya, datanya. Kemudian klik send. Nah, tentu saja Postman ini harus menggunakan koneksi internet untuk mengambil datanya. Ya, ini sudah tampil datanya, di mana terdapat kasus, kemudian ada kasus hari ini, kemudian ada jumlah kematian hari ini, recover, aktif, kritikal, kasus per 1 miliar, kasus per kematian per 1 miliar,
dan sebagainya. Di sini kita hanya menggunakan cases, kemudian date dan recover. Jadi di sini terdapat ID-nya, ada case, date, dan recover. Itu kita masukkan pada bagian tv total confirm.setText dalam kurung JSON object.getString name cases. Hampir sama seperti yang lainnya juga, seperti yang confirm. Untuk date dan recover kita mengambil dari data yang ini, recover dan date ini kita masukkan pada komen ini. Setelah itu terdapat progress bar. Ini diperuntukkan untuk memberikan error response ya pada log. Ya, kemudian kita beralih ke country fragment. Di country fragment ini kita akan mengambil data dari keseluruhan jumlah kasus yang terjadi di seluruh negara. Terdapat recycle viewer dan progress bar. Kemudian kita memanggil view-nya yang tadi sudah kita deklarasikan di atas. Kemudian kita memanggil metode dari volley, get data from server, di mana get data from server ini dapat kita ambil dari country fragment yang bagian bawah. Jadi di bawahnya ini nanti ada bagian get from server. Itu kita balik dulu ke atas. Kemudian di sini ada show recycle viewer menggunakan COVID country adapter, yaitu kelas baru. Kita nanti akan bikin kelas baru. Kemudian yang tadi sudah kita deklarasikan di bagian pemanggilan volley method, yaitu ada private volley private void get data from server. Itu kita mengambil data dari server, di mana data yang kita ambil hanya bagian countries. Sama seperti sebelumnya, kita mengecek data yang akan kita ambil ini ada atau tidak di Postman. Kita gunakan Postman. Tadi yang kita masukkan itu adalah all, yaitu untuk data keseluruhan, jumlah data keseluruhan. Sekarang kita mengambil bagian country-nya saja. Kita klik send. Ya, ini akan tampil seluruh data dari berbagai negara ya. Kita ambil contoh. Ini ada yang pertama, ada Afghanistan, di mana di negara Afghanistan total kasusnya sebanyak 4.033 kasus. Kemudian kematian sebanyak 115. Kemudian yang sembuh sebanyak 502. Dan itu ada banyak sekali datanya. Ada Libyan Arab, kemudian juga Indonesia juga ada. Nanti akan kita tunjukkan di bagian demo aplikasinya. Ini kita tutup lagi. Nah, untuk tampilannya kita buat menggunakan ArrayList, di mana dia akan membuat urutan sesuai dari data yang ada pada Postman tadi. Kemudian kita lihat di bagian Android Manifest, di mana Android Manifest ini kita menghubungkan antara main activity dengan display screen, di mana main activity tadi sudah mencangkup halaman utama dan halaman country. Kemudian kita gabungkan dengan display screen. Kemudian untuk logo daripada aplikasi ini
saya membuat logo sendiri, yaitu kurang lebih seperti ini, dimana ada gambar dunia dan ada gambar virus, kemudian ada tulisan COVID-19 Global Tracker. Untuk aplikasinya saya deploy menggunakan perangkat smartphone Samsung A20 dengan Android Pie, dan hasilnya seperti ini. Terdapat aplikasi yang sudah kita buat dengan logo yang sama dengan nama COVID Tracker. Kemudian kita buka, dan ini ada splash screen yang telah kita buat dengan logo Itera dan nama saya di bagian bawah. Dan ini adalah tampilan utama pada aplikasi yang telah saya buat, yaitu terdapat jumlah kasus, jumlah kematian, dan jumlah yang telah sembuh dari seluruh dunia. Tentu saja data ini diambil secara real time. Kita dapat lihat jumlahnya yang telah dikonfirmasi itu sebanyak 4 juta. Kemudian yang meninggal sebanyak 200.000, hampir mencapai 300.000 ya. Kemudian yang telah sembuh itu sebanyak kurang lebih 1.400.000. Kemudian halaman berikutnya atau activity berikutnya, kita akan menampilkan country. Pada halaman country terdapat berbagai negara dengan jumlah kasus yang terjadi. Yang kita tampilkan hanyalah jumlah kasus. Kita tidak menampilkan jumlah kematian, jumlah yang telah sembuh, jumlah kasus perharinya, karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak dalam pembuatannya. Dan saya hanya mengambil data totalnya saja, total kasusnya saja. Kita ambil contoh di Afghanistan itu sebanyak 4.033 kasus. Kemudian di Cina sebanyak 82.901. Di Haiti 151, Indonesia 13.645, di Monaco sebanyak 96, di Sri Lanka 847, dan masih banyak lagi. Dan data ini diambil secara real time, dan kita harus menggunakan koneksi internet untuk mengambil data tersebut.